Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang ingin presentasikan tentang rekrutmen dan seleksi sumber daya insani. Anggota dari kelompok 3 ini yang beranggotakan Idrus bin Muhammad Aidit dan Ulfatul Jinan. Untuk pokok pembahasan di sini yang pertama ada kaidah Islam dan kaidah umum dalam rekrutmen internal dan eksternal. Yang kedua ada kaidah Islam dan kaidah umum dalam seleksi. Dan yang terakhir yakni alur rekrutmen dan seleksi sumber daya insani. Baik, untuk materi yang pertama yakni kaidah Islam dan kaidah umum dalam rekrutmen internal dan eksternal. Yang pertama ada rekrutmen. Rekrutmen merupakan proses yang dilakukan organisasi atau bisnis untuk menarik orang pada waktu yang tepat dalam jumlah yang cukup dan memenuhi persyaratan yang tepat. Menurut Amirullah Imam Harjanto, rekrutmen adalah suatu proses atau tindakan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk mendapatkan personel tambahan pada tahap tertentu, termasuk identifikasi dan evaluasi sumber perekrutan, penetapan kebutuhan personel yang diperlukan, proses seleksi, penempatan, dan orientasi personel. Kegiatan rekrutmen dirancang untuk mempengaruhi 3 hal. Yang pertama, jumlah sumber daya manusia yang melamar. Kedua, jenis SDM yang melamar. Ketiga, kemungkinan pelamar mendapatkan pekerjaan yang ditawarkan. Rekrutmen merupakan proses menarik, menemukan, dan menentukan pelamar yang mampu untuk dipekerjakan. Proses ini dimulai ketika para pelamar dicari dan berakhir ketika lamaran-lamaran mereka diserahkan atau dikumpulkan. Rekrutmen pekerja adalah peluang besar bagi sebuah organisasi dalam memilih dan seleksi calon pekerja atau karyawan sesuai kebutuhan klasifikasi posisi dan jabatan tertentu. Organisasi atau perusahaan bebas memilih sumber daya manusia yang tepat dan sesuai untuk memenuhi kebutuhan sumber daya tenaga kerja sehingga lahir SDM yang unggul dari rekrutmen tersebut. Dari sudut pandang Islam, semua yang dilakukan harus rapi, benar, dan teratur, serta proses harus diikuti dengan benar, tidak bisa melakukan sesuatu secara asal-asalan. Nah, untuk aktivitas rekrutmen dirancang untuk mempengaruhi 3 hal. Yang pertama, jenis-jenis rekrutmen. Rekrutmen pada dasarnya merupakan usaha untuk mengisi jabatan atau pekerjaan yang kosong di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan. Untuk itu terdapat 2 sumber tenaga kerja, yakni sumber dari dalam atau internal, yang kedua sumber dari luar atau eksternal organisasi atau perusahaan. Yang pertama yakni rekrutmen internal. Islam menggariskan bahwa standar pengangkatan pegawai adalah kepatutan dan kelayakan seseorang untuk memikul tanggung jawab pekerjaan yang akan diwakilkan kepadanya. Berdasarkan riwayat dari Abu Musa al-Asy'ari, ia berkata, "Aku dan 2 orang lelaki dari keturunan pamanku datang kepada Nabi. Salah satunya berkata, 'Wahai Rasulullah, jadikanlah aku sebagai pejabat atas kekuasaan yang telah Allah berikan kepadamu.' Lelaki yang lain juga mengatakan hal yang sama. Kemudian Rasulullah bersabda, 'Demi Allah, sesungguhnya aku tidak akan memberikan jabatan kepada orang yang memintanya atau yang sangat menginginkannya.' Secara internal, rekrutmen dilakukan dengan mencari pemegang jabatan tertentu di antara karyawan yang ada di organisasi atau bisnis. Yang kedua yakni ada rekrutmen eksternal. Kegiatan rekrutmen berkaitan erat dengan masalah muamalat. Prinsip dasar muamalat dalam Islam diantaranya yaitu bahwa kegiatan tersebut dilakukan atas dasar saling menolong. Rekrutmen eksternal adalah proses memperoleh tenaga kerja, pekerjaan pasar tenaga kerja di luar organisasi atau perusahaan. Rekrutmen dilakukan karena perkembangan bisnis. Oleh karena itu, organisasi atau perusahaan membutuhkan tenaga kerja baru untuk ide-ide baru. Jika tidak bisa juga dibuat untuk menambah tenaga kerja berkaitan dengan prestasi kerja efektif, penarikan pegawai dari luar perusahaan dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu kandidat langsung atau walk-in. Yang kedua, rekomendasi dari staf aktif. Yang ketiga, periklanan atau advertising. Yang keempat, kantor penempatan tenaga kerja. Yang kelima, lembaga pendidikan. Yang keenam, organisasi atau serikat pekerja. Yang ketujuh, lembaga penyalur tenaga kerja. Yang delapan, penarikan dari perusahaan lain atau membajak. Yang kesembilan,
penarikan sumber daya manusia langsung ke tempat asal mereka, dan yang terakhir yaitu nepotisme. Keuntungan merekrut pegawai secara eksternal yaitu perusahaan mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan tenaga kerja yang lebih baik dari tenaga kerja yang saat ini dimiliki. Berikutnya yakni ada kaidah Islam dan kaidah umum dalam seleksi. Seleksi adalah proses menentukan orang yang tepat diterima oleh organisasi. Seleksi harus sesuai dengan kebutuhan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW yang artinya, barang siapa yang mempekerjakan orang karena ada unsur nepotisme, padahal di sana terdapat orang yang lebih baik daripada orang tersebut, maka ia telah mengkhianati amanah yang diberikan Allah, Rasul-Nya, dan kaum muslimin. Dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwa proses seleksi harus benar-benar berasaskan kejujuran dan penuh amanah. Tidak melihat siapa dan dari mana, tapi bagaimana sumber daya manusia itu memiliki kemampuan, keahlian, serta pengalaman dalam bidangnya. Nah, berikutnya yakni tujuan seleksi. Secara umum, tujuan utama dari proses seleksi karyawan yang pertama yakni mendapatkan karyawan yang jujur dan memiliki moral yang baik. Yang kedua, mendapatkan karyawan yang mau dan mampu. Yang ketiga, mendapatkan karyawan yang rasa memiliki perusahaan. Yang keempat, mendapatkan karyawan yang loyal dan integritas tinggi. Yang terakhir yaitu mendapatkan karyawan yang memiliki inovasi dan motivasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis metode seleksi. Untuk mendapatkan kekuatan yang diinginkan, perusahaan memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Karena itu, setiap metode memiliki pro dan kontra sendiri. Oleh karena itu, metode pemilihan atau seleksi dipilih berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Berikut adalah jenis metode seleksi yang paling umum, yaitu yang pertama, legalitas dokumen. Merupakan cara yang dilakukan untuk mengetahui keaslian dan kebenaran mengenai dokumen yang diberikan calon pelamar. Caranya yaitu dengan meminta bukti autentik berupa dokumen asli atau yang dilegalisir basah. Langkah selanjutnya adalah dengan mengkonfirmasi langsung kepada lembaga yang mengeluarkan atau menerbitkan dokumen yang diterima. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan keaslian dokumen dari lembaga yang mengeluarkannya. Mengingat dewasa ini, teknologi makin canggih, sehingga antara yang asli dan yang palsu hampir sama dan sulit dibedakan. Yang kedua, melakukan wawancara. Artinya, melakukan wawancara melalui dialog atau tanya jawab antara calon karyawan dengan pewawancara. Tujuannya untuk mengetahui lebih tentang fisik calon karyawan, di samping itu juga untuk mengetahui tentang kejujuran, sikap, serta kemampuan, termasuk pengetahuan dan keterampilannya. Cara berbicara, kemampuan mengemukakan pendapat, serta menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga, memberikan tes-tes. Yang artinya memberikan serangkaian tes untuk mengetahui hal-hal yang ingin diketahui, misalnya melalui tes umum, psikotes, tes kesehatan, dan tes-tes yang lainnya. Tes umum berisi materi umum tentang berbagai hal, baik materi kuliah yang pernah diperolehnya seperti matematika dan bahasa Inggris. Sementara itu, psikotes berisi tes tentang motivasi, komitmen, perilaku, minat, bakat, kejujuran, kemampuan karyawan, dan hal-hal yang lainnya. Dan yang keempat, memberikan tes pekerjaan, yaitu memberikan praktek langsung atas pekerjaan yang akan diembannya. Misalnya, praktek komputer, bengkel, studi kasus, dan yang lain-lainnya. Dari kegiatan praktek ini akan terlihat kemampuan pelamar untuk mengerjakan pekerjaannya, termasuk pengetahuan dan keahliannya atas suatu pekerjaan. Dan yang kelima, tes jiwa atau fisik, yaitu memeriksa kesehatan calon karyawan, apakah kondisi kesehatannya tidak bermasalah, baik kesehatan rohani maupun jasmaninya. Hal ini penting untuk dilakukan, agar jangan sampai karyawan yang diterima nanti sakit-sakitan, sehingga tidak mampu menjalankan tugas yang diberikan kepadanya.
Selanjutnya, alur rekrutmen dan seleksi sumber daya insani. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia melibatkan estimasi permintaan atau demand dan penawaran tenaga kerja secara sistematis organisasi di masa depan. Ini memungkinkan Departemen SDM dapat menyediakan lebih banyak tenaga kerja disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Perencanaan sumber daya manusia adalah serangkaian kegiatan sumber daya manusia termasuk analisis pekerjaan, rekrutmen, dan pilihan harus dapat menghindari kesalahan merekrut tenaga kerja atau SDM yang akan ditolak atau di sisi lain memperkerjakan sumber daya manusia harus diterima. Dan yang kedua, membuat pengumuman tentang perekrutan karyawan. Cara yang paling efektif untuk menginformasikan bahwa dalam suatu perusahaan akan ada perekrutan atau penerimaan calon karyawan adalah melalui surat edaran, papan pengumuman, brosur atau selebaran, dan memasang iklan. Informasi yang perlu dicantumkan dalam pengumuman perekrutan calon karyawan adalah antara lain yang pertama, jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia. Yang kedua, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelamar. Yang ketiga, alamat atau tempat lamaran yang ditujukan. Yang keempat, batas waktu pengajuan surat lamaran. Dan yang ketiga, penerimaan surat lamaran. Apabila pengumuman tentang perekrutan sumber daya manusia atau lebih tepatnya karyawan yang telah dipasang, maka kegiatan berikutnya yang harus dilakukan oleh panitia perekrutan karyawan adalah penerimaan surat lamaran dari para pelamar. Para pelamar menunjukkan surat lamaran dengan syarat-syarat yang dicantumkan oleh pengumuman. Para pelamar berharap dapat diterima bekerja sesuai dengan kualifikasi persyaratan yang dimiliki untuk mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia. Yang keempat, penyelenggaraan seleksi karyawan. Proses seleksi dimulai setelah kumpulan para pelamar yang memenuhi syarat didapatkan melalui perekrutan yang melibatkan serangkaian tahap yang menambah kompleksitas dan waktu sebelum keputusan rekrutmen personalia yang diambil. Selanjutnya, alur seleksi sumber daya insani. Langkah-langkah yang biasanya ditempuh dalam proses seleksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, screening lamaran. Pada tahap awal, seleksi kandidat dapat dan harus dilakukan dengan membaca surat-surat lamaran. Dari informasi yang telah diberikan, dalam surat lamaran dapat dicek secara berkala. Apakah pelamar tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan atau tidak. Lamaran yang dianggap atau memenuhi syarat dan yang tidak kemudian dipisahkan dan disimpan dalam file yang berbeda. Yang kedua, tes mengisi formulir lamaran. Pada tahap kedua ini, dari proses seleksi, yang kita lakukan adalah meminta pelamar mengisi sendiri formulir lamaran yang telah disiapkan oleh perusahaan. Dan yang ketiga, tes kemampuan dan pengetahuan. Tes-tes yang diberikan tergantung pada persyaratan yang ditetapkan oleh tiap jabatan dan tingkatan dalam organisasi. Jenis tes yang umum adalah tes kemampuan numerasi, tes inteligensi dasar dan tes kemampuan dan keterampilan teknis, tes pengetahuan umum dan tes psikologi. Dan yang keempat, wawancara seleksi. Wawancara seleksi yaitu percakapan formal dan mendalam yang dilakukan untuk mengevaluasi yang dilakukan untuk yang diterima atau tidaknya seorang pelamar. Wawancara merupakan teknik seleksi yang paling luas untuk digunakan. Wawancara mempunyai tingkat fleksibilitas yang tinggi karena dapat diterapkan baik terhadap calon karyawan manajerial atau operasional, berketerampilan tinggi atau rendah maupun staf. Dan yang kelima, pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan calon pegawai sudah menjadi standar prosedur normal yang ditetapkan baik oleh instansi pemerintah maupun perusahaan. Tujuan utama
dari pemeriksaan kesehatan calon pegawai adalah untuk meyakinkan bahwa calon tersebut dalam kondisi fisik dan mental yang sehat dan prima. Yang keenam adalah pengecekan referensi. Adalah suatu usaha untuk memperoleh informasi yang tepat mengenai latar belakang dan sifat si calon pelamar tersebut. Dan yang terakhir, keputusan penerimaan. Mengenai keputusan yang dilakukan oleh atasan langsung atau departemen personalia, keputusan penerimaan menandai berakhirnya proses seleksi. Departemen personalia dapat mempertimbangkan lagi para pelamar yang ditolak untuk lowongan-lowongan pekerjaan yang lainnya, karena mereka telah melewati berbagai macam tahap proses seleksi. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.